Ya saudara, Rumah Pilkada kembali hadir ke depan Anda bersama saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan, dan saat ini sudah bersama dengan kami narasumber kami yaitu paslon calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang. Beliau adalah Pak Yoyo dan Pak Joko. Apa kabar nih Pak Yoyo dan Pak Joko? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah fresh ini ya. Iya. Di tengah kepadatan dari sana dari sini, alhamdulillah bisa sempat ngobrol dengan kami untuk berikan informasi pada pemirsa sekalian. Nah ini kalau masyarakat dengan Pak Yoyo ini udah nggak asing lagi nih, udah kelihatan di mana-mana nih ya Pak Yoyo dan Pak Joko. Kalau Pak Yoyo sendiri sebelumnya memang sudah menjadi anggota Dewan 2 periode, kemudian kemarin juga Komisi 10 juga. Iya. Terus apa yang melatar belakangi Pak Yoyo ini maju dalam gelaran Pilkada 2024 ini? Apakah melihat kondisi Semarang yang memang perlu penanganan khusus dari Pak Yoyo dan Pak Joko, atau memang ada hal lain yang mungkin kita belum tahu? Apa nih Pak Yoyo dan Pak Joko? Jadi dengan saya ke Pilkada ini sebenarnya karena kita punya semangat untuk turun ke Kota Semarang untuk memperbaiki apa yang kurang. Walaupun Kota Semarang sudah banyak yang baik, bagus, kita ingin membuat Kota Semarang menjadi kota metropolitan, maju, bermartabat, berkelanjutan dengan semangat kolaboratif. Jadi kita ingin untuk lebih membuat Kota Semarang jadi lebih maju. Oke. Ya. Tapi kan ini cukup kompleks ya kalau Ya. kita lihat dari Kota Semarang sendiri ya Pak Yoyo. Kalau dari Pak Yoyo sendiri, apa sih sebenarnya yang urgent yang memang harus ditangani di Kota Semarang ini Pak Yoyo? Ada beberapa hal, banyak sebenarnya yang perlu ditangani, perlu diperbaiki, tapi ada dua. Ini yang pertama adalah masalah keamanan di Kota Semarang ini harus segera ditangani. Lalu yang kedua masalah integritas pemerintahannya. Ini juga harus segera diperbaiki. Ini panjang nih sepertinya. Ya, cuman dua itu aja kok. Cuman dua itu aja yang paling urgent. Tapi penjabarannya yang kedua ini apa nih Pak? Banyak banget kalau penjabarannya itu. Ya, kalau faktor keamanan seperti Mbak ketahui sekarang di Semarang banyak kreak ya. Itu kan sangat banyak sekali. Ini mulai dari urusan pendidikannya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, sinkronisasi diperbaiki, juga hubungan antara pemerintah dengan aparat penegak hukumnya juga harus diperbaiki, dan masih banyak lagi mungkin Pak Joko mungkin bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Yoyo tadi. Ya, jadi kalau Mbak Lia menyampaikan apa yang menjadi ketertarikan saya untuk jadi mendampingi Mas Yoyo, bahwa Mas Yoyo ini memberikan motivasi kepada saya, Mas, kalau jadi hanya anggota DPRD itu manfaatnya belum banyak. Oh gitu ya? Iya, Mas Yoyo punya filosofi, urip iku urup Mas, harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Akhirnya saya tergoda juga, ikut Mas Wali ini untuk mendampingi beliau. Wong beliau aja jadi anggota DPR RI mau turun, apalagi hanya saya, saya hanya anggota DPRD Kota Semarang, masa tidak mau, harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu saya juga oke lah, gas gitu. Gitu ya. Slogannya seperti yang Pilpres juga ya. Berarti antara Pak Yoyo dengan Pak Joko itu sudah ketemu chemistry-nya. Memang sudah sering ngobrol tentang sebelumnya Kota Semarang ini seperti ini, harus penanganannya seperti ini, sudah ada rumus atau mungkin punya. Jadi justru malah awalnya karena kita ngobrol dulu, diskusi kita ngobrol dulu, asik gitu, nyaman, baru gandengan. Gitu toh Mbak Lia. Awalnya PDKT. Seperti Mbak Lia kalau mau dapat jodoh kan gitu toh. Gitu ya, ada PDKT, ada jadi chemistry-nya klop gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kepilih pun jadi sinerginya nyambung gitu. Jadi saling membackup apa yang kurang, apa yang ini gitu. Tapi kalau dari Pak Joko sendiri, apakah memang dari Kota Semarang ini apa yang harus diperbaiki? Kalau tadi kan dari Pak Yoyo udah menyampaikan bahwa ada dua hal. Kalau dari Pak Joko? Faktor utama untuk bangun sebuah bangunan itu yang harus diperkuatkan adalah pondasinya dulu. Pondasinya. Ya. Ketika kita membangun sebuah kota, apalagi kota metropolitan, itu harus menguatkan pondasi. Pondasi itu apa? Pendidikannya, kesehatannya, akhlaknya. Nah itu akan termuat semuanya dari 8 program unggulan kita itu
ya paling utama yang kita utamakan pondasinya. Pondasinya dulu. Namanya apa? Semarang Pinter Lan Waras. Waduh. Iya. Ada warasnya tuh. Iya Bapak. waras. Ya. Maka Mas Yayo itu menggandeng saya itu karena nama saya itu Mbak. Namanya Joko Santoso disingkat Jos, Jos. gitu ya. Jos itu apa? Jadikan orang senyum sehat. Itu jadikan program yang pertama. Gitu, Mbak. Ada kepanjangannya ya. Iya. Kalau yang apa berarti jadikan Semarang Jadikan orang senyum sehat. senyum sehat. Kalau Itu yang tadi maknanya luas. oh iya, yang programnya yang ada warasnya tadi apa Pak? Semarang Pinter Lan Waras. Pinter dan waras. Karena Iya. pinter belum tentu waras maksudnya gitu. Iya, enggak maksudnya waras itu sehat. Oh sehat Ya, ya. jadi selain pinter juga sehat juga. Berarti mentalnya ada recovery Mentalnya, mental. iya, Karena memang termasuk yang, akhlaknya. iya, karena kalau saat ini kalau kita lihat memang perlu ada pembinaan khusus mental. Ya, Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yoyo bahwa memang generasi muda ini mungkin memang perlu penanganan khusus seperti itu atau bagaimana kalau menurut Pak Yoyo dan Pak Joko? Sehingga perlu memang penanganan khusus mental ya sepertinya. Ya, kalau yang dimaksud Mas Joko tadi waras itu adalah sehat secara umum. Jadi pelayanan kesehatan kita harus kita perbaiki. Juga masalah kesehatan mentalnya juga Betul. tentu saja harus diperbaiki. Dan kita kuatkan pondasinya itu, artinya dalam pendidikan itu semuanya paripurna, selesai. Jadi anak lulus sekolah juga sudah selesai. Dari satu paket gitu Satu ya. paket di situ. Banyak sekali programnya di dalam situ. Nah, nanti kita juga akan bahas nih program-program lebih detail. salah satu program unggulan dari Pak Yoyo dan Pak Joko apa nih? Selain sekolah tadi. Izin duluan ya Mas ya. Iya, jadi program unggulan kita ada banyak. Ada total ada 8 Apa program aja tuh Mas? unggulan. Apa? Ya, tapi saya akan ceritakan program super prioritasnya. Nah, itu dia. Yang pertama adalah urusan pendidikan tadi. Urusan pendidikan itu kita akan membuat sekolah gratis tingkat SD, SMP, negeri, swasta untuk MI dan MTS. Jadi madrasah kita gratiskan semua. Itu pertama. Lalu kita juga akan memberikan pembiayaan beasiswa PIP untuk semua tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, negeri dan swasta. Kuliah itu ya, yang Iya. sekarang UKT-nya. Dulu zaman Bapak Sukawi Wali Kota tahun 2000 sudah ada itu. Kita ingin hidupkan kembali untuk beasiswanya itu. Hal-hal yang positif mungkin bisa dikembangkan lagi ya. Ya, Pak kembangkan Yoyo. lagi. Terus setelah itu pendidikan, kita juga akan meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan sekota Semarang. Lalu diperbaiki kesehatannya, pelayanan kesehatannya itu diperbaiki. Masih banyak lagi. Terus habis itu masalah ekonomi. Ekonomi. Ya. Nah, ekonomi ini salah satu yang menjadi sorotan dan itu sebenarnya penting itu betul. Kita akan bahas ini usai jeda Nanti pariwara ya. berikut Oke. ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Rumah Pilkada. Nah, kita lanjutkan tadi sudah di-spill oleh narasumber saya terkait dengan ekonomi. Ini yang paling menarik nih. Selain kesehatan dan sekolah yang juga urgent ya. Gimana tadi Ya. Pak Yoyo? Ekonomi ini kita ada banyak program. Yang paling menonjol adalah program kita akan memberikan bantuan modal kerja untuk penggiat UMKM, untuk Gen Z, untuk ibu-ibu, untuk perempuan, dan juga untuk penggiat UMKM lainnya. Dan kredit ini namanya kredit mesra. Wah, namanya mesra. Mesra dong, ya, masyarakat ekonomi sejahtera. Oh gitu ya, kredit- kepanjangannya ya. Kredit ini tanpa agunan, Mbak. Nah, tanpa agunan, besarnya 1 juta hingga 5 juta. Ini bisa diakses semua sampai UMKM tingkat RT. Sampai yang terkecil Sampai tingkat tingkat RT. Jadi bisa diakses oleh semua ibu-ibu yang bikin tempe goreng, apa itu bisa semuanya. Berarti ini salah satu bentuk untuk menggerakkan ekonomi, roda perekonomian. Ekonomi dari bawah. Iya, begitu. yang ini sempat drop pasca COVID Betul. dulu itu ya. Iya. Terus yang kedua kita juga punya program untuk adik-adik Gen Z yang fresh graduate, yang baru lulus. Ini kita akan beri pelatihan dan kita akan berikan insentif selama 3 bulan. Jadi kita dilatih dulu supaya siap nih transisinya dari sekolah ke bekerja. Begitu juga bagi korban-korban PHK. Iya, Kita akan banyak kasih itu insentif dan juga pelatihan selama 3 bulan. Monggo Mas Pak Wali. Mungkin Pak Joko mau Ya, menambahkan. jadi memang masalah perekonomian Kota Semarang menjadi catatan, menjadi PR bagi Kota Semarang karena
tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang itu di bawah nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Nah ini kan PR yang harus diemban oleh Mas Wali ke depan. Nah jadi ketika kita setiap hari itu kulaan masalah ya kita kulaan masalah turun ke bawah begitu, ketemu dengan teman-teman mahasiswa parti yang ditanyakan, Pak aku setelah lulus kuliah aku sama diapake begitu. Tadi sudah dijawab Mas Wali. 3 bulan tak kei dhisik kowe, tapi engko tak didik bar kuwi tak goleke gawean, tapi tidak harus hanya dalam bentuk pekerjaan formal. Kita menyiapkan ada sentra latihan di kecamatan begitu dilatih. Lah itu bukan formal. Berarti bukan sejenis BLK seperti itu bukan. Kalau BLK kan formal itu ya. Lah kita juga menyiapkan dia supaya jadi wirausaha. Itu yang akhirnya bisa merekrut yang lain juga. Iya betul. Oke, berarti ini memang berdua ini sudah klop sudah matang. Oh ya sudah klop pasti. Kalau enggak klop enggak jadi pasangan. udah dapat chemistry-nya berdua ya sampai yang program-program aja sudah ini ya. Kalau saya sampaikan Mbak bahwa yang disampaikan Mas Wali Mesra tadi itu kalau bahasa kerennya itu sebenarnya ya seperti pinjol itu, tapi pinjol yang manusiawi. Orang terus neket gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Yoyo tanpa kan bunga. tanpa guna. Ya, tanpa guna. Betul. Jadi kan memang masyarakat kalau dalam kondisi drop sekali, tapi dia ingin tetap survive ya salah satunya bantuannya seperti itu. Kemudian tadi yang paling menarik adalah bagi mahasiswa pendidikan sampai kuliah. Padahal kita tahu UKT juga lumayan ya. Pak Yoyo bagi masyarakat itu yang pengen mencerdaskan keluarganya lah seperti itu setidaknya bisa terbantu dengan untuk program dari Pak Yoyo dan Pak Joko yang sampai kampus nanti sekolah kuliah gratis seperti itu nanti beasiswa ya bukan gratis ya beasiswa itu pilihan berarti. Jadi yang kita bantu ini siswanya bukan kampusnya. Jadi siswa ini nanti mendaftarkan untuk memohon beasiswa, kita bantu siswanya. Jadi boleh dipakai untuk bayar kuliah, boleh untuk beli peralatan dan lain sebagainya. Karena kami punya cita-cita untuk mewujudkan Kota Semarang itu satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. Oke. Dan nanti yang lulusan baru ini juga tadi diberikan pelatihan. Prakerja ya. Jadi ada in out-nya seperti kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi kita lihat dari sekolah sudah, ekonomi sudah. Salah satu yang menjadi sorotan di Kota Semarang ini adalah permasalahan yang mendasar dan sepertinya memang menjadi tagline Semarang kali ini banjir itu ya, itu menjadi PR dari zaman kapan itu. Kalau dari Pak Yoyo dan Pak Joko mungkin ada pandangan bagaimana ke depannya? Begini, banjir ini di Semarang sangat kompleks dan untuk menangani banjir ini membutuhkan anggaran cukup besar. Karena infrastruktur besar Kota Semarang masih sangat kurang untuk menangani keseluruhan banjir. Yang pertama dibutuhkan pemerintahan yang bersih dulu. Nah, bersih itu kategorinya luas loh Pak Yoyo. Maksudnya bersih itu integritas pemerintahannya harus tinggi. Jadi supaya nanti pemerintah pusat, Pak Prabowo, lalu pemerintah provinsi, gubernur terpilih nanti mau untuk berkolaborasi pendanaannya di Kota Semarang. Betul. Tapi kalau pemerintahnya nggak bersih, nggak mau mereka turun itu ke Kota Semarang anggarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Semarang ini banyak orang pintar. Kita punya Undip, UNES, Unisula dan lain sebagainya. Kalau pendanaan tadi sudah tersedia, kita akan kembangkan yang pertama banjir kanal barat, banjir kanal timur. Itu harus direvitalisasi, dinormalisasi dan juga masih kurang lagi banjir kanal luar barat dan banjir kanal timur barat. Untuk menopang Kota Semarang butuh 4 banjir kanal. Gitu. Nah, makanya butuh anggaran cukup besar. Dan juga Mbak, untuk dari limpahan air dari atas ini diperlukan danau-danau resapan dan juga tempat-tempat resapan dan juga aliran airnya itu supaya bisa terkendali, nggak langsung terjun bebas seperti sekarang. Dibuatkan danau-danau, sumur-sumur resapan di jalan, tapi dari atas ya. Dari atas, supaya dari atas nggak langsung ke bawah. Ini butuh dana besar sekali. Butuh dana dan waktu sebenarnya. Makanya butuh kolaborasi. Untungnya makanya kita bocai dewe nih, bocai Pak Prabowo kan kita ini. Juga bocai gubernur ya Mas ya. Ini monggo, menambah. Ya, jadi melanjutkan dari Mas Wali tadi bahwa visi kita itu Semarang maju bermartabat.
kalau kita singkat Semarang Mantap. Mantap gitu ya. Dengan Semarang Mantap, maju bermartabat, berkelanjutan dengan semangat kolaboratif. Maksudnya apa yang disampaikan Mas Wali harus kita pemerintah birokrasi kita itu harus bermartabat, makanya kita cantumkan utamanya itu dulu, malah justru itu dulu. Itu fundamentalnya. Selain itu kita itu. ada kata berkelanjutan maksudnya bahwa kita itu tidak alergi terhadap program-program pemerintah sebelumnya yang sudah bagus ya tetap kita yang bagus lanjutkan. tetap dijalankan, yang kurang bagus tetap kita harus perbaiki, yang belum ada kita adakan. Salah satunya yang menjadi ada ini pemirsa-pemirsa dari yang sebelumnya ini kan juga tanya, ada nggak untuk yang ekonomi digital nanti yang akan di terobosan-terobosan buat para paslon. Jangan dijawab dulu Pak Joko dan Pak Yoyo, usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Rumah Pilkada. Kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber kita. Kalau tadi narasumber kami sudah menyampaikan bahwa terkait dengan salah satunya menarik bagi pemirsa sekalian adalah ekonomi digital. Akan disampaikan oleh Pak Yoyo ini ekonomi digital, ekonomi kreatif dan digital seperti kurang lebih seperti itu ya. Iya, jadi ekonomi kreatif dan digital kita memang akan melakukan pendalaman di sana. Kita akan memberikan pelayanan kepada adik-adik UMKM dan seluruh marketplace yang ada di Semarang ini. Pemerintah akan menyediakan platform digital untuk membantu promosi, membantu penjualan dan lain sebagainya. Bahkan tidak berhenti di situ. Kami menyiapkan program namanya Semarang Smart Respond. Semarang Smart Respond. Nah, ini adalah program contoh kemarin itu contoh kasus ada korban kreak ibu-ibu itu jatuh hingga punggungnya itu bergeser. Sampai sekarang beliau bingung mau lapor polisi lewat mana, mau mengadu ke siapa. Lah inilah nanti fungsi Semarang Smart Respond. Beliau tinggal telepon call center, menyampaikan permasalahannya, sehingga pemerintah kota bisa mengirim pengacara untuk memberikan pendampingan hukum. Nah, untuk bisa melaporkan ke kepolisian dan juga lanjutan lainnya, termasuk untuk pelayanan kesehatannya. Dengan adanya itu ibunya nggak bisa keluar rumah nih kan. Nah, pemerintah kota harus datang bawa dokter ke sana, home service-nya harus dilakukan. Oh, berarti kesannya jemput bola. Jemput bola. Itulah fungsi Semarang Smart Respond yang akan menangani semua permasalahan di kota Semarang. Semua permasalahan ya. Meskipun kemarin juga sudah ada deklarasi pembubaran gangster dan kreak itu, semoga itu efektif juga ya. Efektif harus dong, harus efektif. Semoga jadi Semarang ini benar-benar damai. Iya, begitu juga buat anak-anak muda nih, kan banyak yang putus cinta nih. Nah, mau curhat kemana? Biasanya curhat sama tembok, sama kaca, gitu kan. Sekarang telepon Semarang Smart Respond, akhirnya ngobrol dengan psikiater di situ. Betul, kan betul. bagus ya. Ini juga mengurangi tingkat bunuh diri. Benar Mbak itu. Gitu kan. Inilah Semarang Smart Respond yang kita bawa untuk nangani semua permasalahan di Karena kota sebelumnya Semarang. tuh beberapa waktu yang lalu ada juga kasus bunuh diri mahasiswa itu. Jadi memang mungkin bagi kalangan muda ataupun kalangan yang sudah berusia lanjut pun yang memang butuh mau curhat, unek-uneknya itu mau disampaikan ke siapa gitu kan. Oh, ternyata ada. Ada dong. Jadi tolong 24 jam nih telepon gratis lagi. Gratis lagi. Gratis. Jadi kalau ada Semarang keren, unek-unek Mbak. Semarang keren. Ya, itu program Semarang Keren Iya, zaman Semarang ya. Keren, ya. Semarang Keren. Kreatif, responsif. Oh, ini ada baru lagi nih. Enggak. Ini dari 8 itu ada Semarang Semarang Pinter Lan Waras, Semarang Smart Respon, Semarang Ngopeni, Semarang Tentrem, Semarang Berseri, Semarang Bangun, Semarang Mulyo, Nah, komplit jerit. Komplit jerit Ya, ada ya, semua ya, Pak Joko dan Pak Yoyo. Ini memang benar programnya ini sebenarnya sudah melalui apa yang sudah dilakukan dilihat di Kota Semarang. Ya. Jadi apa yang kurang sudah masuk dalam program-program ini dan yang sudah bagus mungkin ditingkatkan lagi. Setiap hari kulaan masalah Mas Wali ini gitu. turun ke bawah gitu kulaan. Kita kemarin juga lihat kalau Pak Yoyo ini juga sempat di lokasi-lokasi yang memang butuh penanganan perhatian, seperti ya. itu. Apa yang paling diterima, apa yang paling urgent dari masyarakat ini, unek-unek paling banyak tuh apa sih? Apa tentang ekonominya, apa tentang kesehatannya, apa nih? Sebenarnya kita ini turun ke bawah itu malah sebelum kampanye, Mbak. Pada saat kita mau bikin visi misi program kerja, kita sudah turun dari masalah dulu.
bukan cari masalah ya, belanja masalah ya, Belanja masalah. Sehingga visi misi program kerja kita memang itu sebagai jawaban kebutuhan dari masyarakat Kota Semarang. Nah, itu banyak banget. Jadi kalau saya terus cerita di sini banyak banget. Tapi yang paling nanti ada episodenya lagi. Iya, yang paling utama tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, lalu integritas pemerintah, banjir, banyak sekali itu semua. Itu semuanya sudah terangkum dalam 8 program Program tadi yang unggulan, disampaikan, ya. Program unggulan. Pak Joko, mungkin ada yang mau ditambahkan nih dari yang dijawab oleh Pak Yoyo. Jadi tadi terkait dengan penanganan kriak termasuk ini kan yang lagi hit ini di Kota Semarang. Ya kalau melihat Mas Yoyo itu Semarang bagian atas, itu saya bagi tugas. Saya yang bagian bawah karena rumah saya bagian bawah. Lah kriaknya itu munculnya dari tempat saya, Mbak. Oh gitu. Semarang Utara. Kebetulan saya itu yang menginisiasi munculnya yang namanya Pokdar Kamtipmas di Semarang Utara. Muncul dari Bandarjo namanya Satgas Mandali. Aman terkendali. Aman terkendali. Oh iya. Aman terkendali. Dan jadi itu Semarang sudah kita damai gitu deklarasikan ya. Jadi kita sudah mengumpulkan kriak itu sudah kita coba ajak diskusi begitu. Nopo sih dadak buat seperti itu. Dia itu ternyata hanya masalah kecil. Dia pengen cari panggung. Pengen jati dirinya itu diketahui oleh orang lain, hanya itu dok. Ternyata karena kurang perhatian orang tua. Orang tuanya broken home. Lah ini yang butuh, justru itu tidak hanya pemerintah, masyarakat itu juga harus mendukung kita. Iya, berarti peran mulai semua dari pihak situ gitu ya. peran dari dan itu salah masyarakat satu itu. tadi lewat smart respon itu itu bisa tadi. ya, Ya. sebenarnya kurang lebih seperti itu. Pak Yoyo dan Pak Joko, sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan terkait dengan Semarang ini ke depan. Tapi karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin Pak Yoyo dan Pak Joko ada closing statement buat pemirsa sekalian. Ya, jadi pilkada di tahun 2024 ini saya berharap partisipasi warga Kota Semarang, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang sudah mempunyai hak pilih, tentu kita butuh support untuk pemilihan pilkada ini karena untuk membangun Kota Semarang ini tidak hanya bisa dilakukan 1 atau 2 orang, kita harus ada semangat kolaboratif. Oleh sebab itu partisipasi panjenengan ini sangat penting untuk pembangunan Kota Semarang lebih maju dan bermartabat. Tentu harapan kita ke depan ketika Yoyo Jos Bocah Dhewe yang punya tagline kepingin kita itu mengerangkul semua, maka ada kata Bocah Dhewe. Kita berharap Semarang akan semakin mantap. Begitu. Mantap artinya apa? Maju bermartabat. Yoyo Jos Bocah Dhewe. Berarti itu tadi tagline-nya ya Pak Yoyo dan Pak Joko. Dan saudara, tidak terasa perbincangan kami tadi, semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kami bisa menjadi informasi tambahan buat Anda. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.